Kembali lagi di channel dimana kita belajar untuk konten, belajar berani, belajar mulai. Yang penting ngomong apa saja, enggak penting, yang penting ngomong. Oke teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita bahwa mengonten itu suatu hal yang asik apabila dinikmati. Yang asik apabila dinikmati, itu kuncinya ya. Semua itu akan asik apabila dinikmati. Kalau tidak dinikmati maka tidak asik. Nah, kita agak mundur sedikit karena cahayanya sangat bagus ya udah. Nah, di sini aja. Oke. Nah, bahwa ngonten itu sesuatu hal yang asik kalau orang-orang itu suka terhadap apa yang dikontenkannya ya. Orang itu akan suka mengonten apabila ada niatnya untuk mengonten. Kalau nggak ada niat maka akan ada yang namanya keterpaksaan, terpaksa membuat konten, terpaksa jadi tidak ya. Yang dikatakan bahwa orang membuat konten itu terpaksa gitu ya, namanya terpaksa ya, tidak nyaman gitu. Ketika membuat video tapi terpaksa, itu tidak nyaman teman-teman. Karena apa? Kayak seakan-akan kita diburu tuntutan gitu. Emang kalau misalnya dari awal itu kita niatkan harus dipaksa gitu, bukan berarti kita dipaksa tetapi kita terus memaksakan, tidak ya. Yang benar adalah kita memaksakan diri kita untuk bisa memulai, tetapi lama kelamaan kita menjadikan itu senang ya, bukan kita malah menjadikan terpaksa terus gitu, jadi kita berusaha menjadikan bagaimana apa yang kita buat itu senang, jangan sampai membuat diri kita itu tidak senang gitu. Nah, di sini kembali di konten kita kan, di episode-episode sebelumnya kita membuat konten yang mana durasinya itu 10 menit. Kita sudah membahas tentang durasi, kita sudah membahas tentang durasi, juga sudah membahas tentang pembuatan konten, bagaimana cara kita membuat konten, bagaimana cara kita untuk pede di depan kamera. Nah, ini hanya sebatas omongan untuk mengisi waktu penyampaian agar sampai di 10 menit. Nah, gitu. Jadi untuk yang pertama kita harus berani ngomong, sampaikan apapun yang Anda pikirkan. Nah, itu yang terlebih dahulu. Entah apa yang dipikirkan itu tentang dunia, tentang kehidupan Anda sehari-hari, tentang cerita, itu tidak masalah. Yang penting harus dipikirkan dan diomongkan, dibicarakan di depan kamera. Nah, teman-teman semua dimanapun berada, kalau misalnya kita ngonten ya, saya pengalaman nih, ada sehari buat sehari tidak. Kalau mau misalnya ya kita mau membuat konten tiap hari itu sulit ya, saya akui bahwa sulit karena ketidakkonsistenan itu yang akan merusak keinginan kita untuk bisa gitu. Jadi intinya harus semangat dan konsisten ya, harus kita paksakan pada diri kita bahwa kita itu mampu, kita itu bisa juga seperti orang-orang yang mampu, seperti orang-orang yang bisa. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Nah, ini video dimana nantinya saya akan melihat di keterpaksaan hari ini yang saya buat, nanti saya akan melihat di berapa tahun kemudian ini menjadi sebuah video yang mana saya saksikan. Ini video yang saya terpaksa membuat video ini, saya terpaksa membuat video setiap hari dan saya kurang menyenangi. Nah, awalnya seperti itu, nanti lama-lama saya akan suka terhadap apa yang saya buat. Nah teman-teman, di sini kan kita tahu ya bahwa sesuatu hal yang mungkin kita anggap paksaan itu tidak bagus, tapi kalau kita gunakan dalam hal positif itu bagus. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa terpaksa adalah awal dari kebiasaan. Nah, itu bagaimana?
terpaksa adalah awal dari kebiasaan. Kalau misalnya kita mau membiasakan diri kita, contoh mau kita membuat konten, kita mau melakukan suatu hal, kita mau disiplin, kita mau jalan-jalan yang kita inginkan dengan waktu dan durasi yang kita sudah tetapkan, maka harus ada keterpaksaan di situ, harus dipaksa dulu. Misalnya teman-teman mau belajar setiap harinya, setiap hari belajar setelah subuh misalnya, tidak tidur, ya harus paksa setelah subuh belajar, setelah subuh belajar. Nanti lama-lama akan menjadi keterbiasaan gitu, tanpa ada dorongan paksa pada diri, pada jadwal juga nggak ada, tapi terbangun gitu. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Mereka memaksakan diri, memaksakan ya setiap hari untuk menjadi disiplin, akhirnya menjadi terbiasa. Contoh lagi teman-teman ya, ada orang-orang yang memaksakan diri bangun subuh. Mungkin teman-teman tahu ya, bangun subuh ini adalah salah satu hal yang tersulit. Nah, kalau bagi orang yang tidak terbiasa, nah ketidakbisaan orang-orang itu biasanya teman-teman, kita pindah di sini karena saya sulap itu nggak bagus cahayanya. Nah, keterbatasan itu biasanya membuat seseorang itu minder terhadap dirinya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang mungkin dia mau lakukan. Nah, kenapa saya ucapkan seperti itu tadi? Ketika orang-orang yang misalnya ya, ketika orang-orang yang menginginkan bahwa bangun subuh atau bangun sebelum subuh, ini kan harus ada keterpaksaan bahwa bangun setiap subuh, entah itu misalnya lewat alarm, lewat orang lain, ini harus dilakukan, dipaksa. Pokoknya apapun caranya dia harus tetap bangun, harus bisa bangun untuk aktivitas yang dia inginkan di waktu subuh tersebut. Misalnya ketika sudah menunjukkan waktu subuh, jadi mau dia disiram atau dipukul, yang penting dia harus bangun gitu terlebih dahulu. Nah, ini kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi pada orang-orang yang nekat, yang mau disiplin gitu. Nah, seperti misalnya teman-teman kita yang ada di pondok pesantren bahwa mereka juga belajar untuk orang yang dia akan terbiasa. Nah, teman-teman, di sini udah menunjukkan waktu zuhur, dan karena sudah 8 menit kita akan tetap sambung dan kita akan terus jalankan sampai 10 menit ya. Mungkin suaranya agak terganggu. Nah, itu teman-teman ya, bahwa yang saya rasakan karena setiap konten yang saya buat ini adalah berbagi pengalaman yang sudah saya pelajari, baik itu dari pengalaman dari orang lain, dari baca buku, atau dari apapun itu saya sampaikan di sini. Bahkan perubahan-perubahan setiap harinya yang saya lakukan, yang saya rasakan, akan saya bagikan ke teman-teman juga. Seperti perubahan bahwa kepedean kita membuat konten, cara kita ngomong, intonasi yang kita ucapkan, ini kan masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, dan ada hal-hal yang harus terus kita perbaiki untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, kekurangan saya, kalau teman-teman bisa nilai mungkin dari penyampaiannya, dari penyampaian omongan itu belum seberapa lancar, karena kan masih menyesuaikan apa yang saya pikirkan. Yang kedua, kita masih belajar tentang materi yang mau kita pelajari, mau kita sampaikan di sebuah konten. Itu untuk selanjutnya. Yang pertama, untuk sekarang kita harus belajar dulu bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita target dari setiap konten, setiap episode itu adalah 10 menit kita ngomong tanpa berhenti, tanpa melihat teks ya. Nanti kita ngomong apa saja, yang penting ngomong.
Oke teman-teman, sudah 10 menit ya, hampir 10 menit. Semoga di hari-hari ini kita mendapatkan keberuntungan untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang mempunyai bakat bakat yang bermanfaat gitu. Kita bisa dan berbagi bercerita. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.